Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan tilawah kita dulu. Pada malam hari ini kita memasuki surat apa? 53 An-Najm. Surat An-Najm ayat 1. Surat An-Najm, surat ke-53 ayat 1. Ayat 26. Ya, 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allah. Illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض
liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih dianugerahkan oleh Allah berbagai nikmat, sehat walafiat, aman, tidak terpancing, tidak terprovokasi, masih tetap dalam keadaan tenang, waspada, sehingga kewaspadaan bagi seorang mukmin adalah kunci kemenangan baik dalam jihadul asghar maupun jihadul akbar. Kemudian pada malam hari ini tidak lupa kita memanjatkan sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita memasuki kepada fasal yang berkaitan dengan salah satu perintah yang sangat penting dalam Islam dan merupakan ibadah lahiriah yang paling utama. Kalau ada pertanyaan, ibadah utama, ibadah lahiriah yang paling utama itu apa? Yaitu adalah sholat. Dan perintah sholat banyak terdapat dalam Al-Quran. Aqimus sholat, yuqimus sholat. Nah, aqim, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Makna mendirikan, mengerjakan, dan mengaplikasikan, mengimplementasikan ajaran sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saking pentingnya sholat sampai dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia meruntuhkan agamanya. Dan Al-Quran mengatakan sholat itu sebagai barometer seseorang bisa melaksanakan nahi mungkar, mengekang dirinya. Dalam makna yang lebih luas lagi adalah bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang terpenting nahi mungkarnya. Sehingga Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka barang siapa sudah melaksanakan sholat masih suka kekejian, masih suka kemungkaran, maka berarti sholatnya belum ada manfaatnya dalam dirinya, dalam makna secara luas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan tertentu sholat itu ketika ditinggalkan tidak memperoleh dosa, maka dibahas faslun a'dzarus sholat. Adapun daripada udur-udurnya sholat, udur itu maksudnya meninggalkan sholat tersebut, ya. Meninggalkan sholat tersebut tidak tepat pada waktunya, tetapi orang yang meninggalkan sholat tersebut tidak berdosa. Jadi kalau ditanya sholat itu meninggalkan sholat itu dosa. Bahkan dalam kitab ini nanti disebutkan satu maqalah musannif yang mengatakan
minal kabairil kabair. Jadi sebagian daripada dosa besarnya dosa besar itu adalah tarkus shalah bi'amdin, meninggalkan sholat dengan sengaja. Akan tetapi ada kaifiat tertentu ketika seseorang meninggalkan sholat, dia tidak berdosa. A'dzarus shalah, adapun udzur daripada sholat isnani, ada dua. Yang pertama adalah an-naumu, seseorang yang tidur atau tertidur kemudian meninggalkan sholat, tidak tepat pada waktunya, tidak berdosa. Dengan catatan apa? Di antaranya adalah bahwasanya orang tersebut tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ada seseorang jam 10 malam, bismika Allahumma ahya bismika amut, ternyata bablas, bangun-bangun jam 7 pagi. Berarti dia meninggalkan sholat subuh. Maka dia tidak berdosa karena tidur, karena tertidur. Dan ketika dia bangun jam 8 pagi atau jam 7 pagi, maka wajib segera untuk melaksanakan sholat subuh yang dia tinggalkan. Lah bagaimana kalau ceritanya seseorang sholatnya tertinggal sedangkan dia sudah masuk waktunya? Umpamanya begini, ada seseorang sudah masuk waktu subuh, udah mendengar as-salatu khairum minan naum, tidur dulu masih as-salatu khairum minan naum. Kemudian bablas, bangun-bangun sudah lepas dari waktu subuh, maka dia tetap wajib untuk mengqadha sholatnya, dan dia qadhanya termasuk qadha yang mendapatkan dosa. Kalau yang tadi yang pertama tidak dosa. Jadi uzur yang pertama itu adalah an-naum, tidur. Wan nisyan, dan yang kedua adalah lupa. Ada seseorang saking asiknya melaksanakan aktivitas atau bagaimana dia sampai lupa bahwa waktu sholat itu sudah lewat. Maka ketika orang tersebut sudah ingat, wah ini ternyata waktu sholat, maka lekas-lekaslah dia melaksanakan sholat. Jangan menyepelekan sholat. Karena apa? Ibadah atau amal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah adalah sholat. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka amal yang lain bagus. Barang siapa yang sholatnya buruk, maka amal yang lain daripada buruk. Tetapi catatannya adalah sholat yang baik adalah sholat yang dinilai oleh Allah bukan hanya dari segi amaliyah yang bersifat lahiriah. Karena apa? Sholat yang berkualitas adalah sholat di samping pelaksanaan secara lahiriahnya baik, tetapi juga harus ditunjang pengamalan daripada nilai ruhaniyah yang baik. Di samping melaksanakan rukun dan syarat yang bersifat lahiriah, juga menjaga diri daripada hal-hal yang bisa merusak daripada ibadah sholat itu sendiri. Dan itu senantiasa menjadi penyakit-penyakit yang tidak pandang bulu akan mengenai siapapun. Biasanya orang yang aktif sholat itu, penyakit yang gampang nempel itu yaitu ujub, sum'ah, ria, kalau nggak terkontrol sampai kepada takabur. Dan itu semua adalah penyakit-penyakit yang sifatnya ruhaniyah dan tidak kelihatan karena ada di dalam kolbunya, dalam kolbu rohani seseorang. Penyakit itu adanya di dalam kolbu ruhani. Maka diajarkan ketika sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Juga dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Membaca surat An-Nas, minta kepada Allah diselamatkan daripada bisikan-bisikan setan, baik sifatnya jin dan manusia, dan juga tentunya adalah meminta kepada Allah perlindungan daripada gejolak nafsu yang mengarahkan kepada hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi daripada pahala kita melaksanakan sholat. Sholat yang berkualitas, sholat yang ditopang dengan syarat rukun yang baik, dan juga senantiasa musollinya
Musollinya adalah orang yang senantiasa menjaga qalbu ruhaniyanya selama dalam ibadah sholat itu tetap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah bagaimana ketika ada kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ketika ada pengamalan-pengamalan kaifiyah atau tata cara ibadah-ibadah sholat yang bersifat lain, karena sekarang orang sholat macam-macam. Orang sholat macam-macam. Kalau orang belajarnya nggak pas, kadang-kadang mengartikan sholat itu kan tujuannya mengingat, eling. Yang penting kita sudah eling sama Gusti Allah, kita udah dinamakan sholat. Ada yang begitu. Aliran apa itu? Terus juga ada yang melaksanakan sholat-sholat yang caranya aneh-aneh. Padahal kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, perintahkan oleh Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat sholat Nabi? Kita tidak pernah melihat Nabi sholat. Maka kita pelajari hadis-hadis Nabi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholat. Adapun daripada syarat-syarat sholat sama niatun, itu ada 8. Yang pertama adalah toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wajib seseorang yang hendak melaksanakan sholat itu suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu sesuatu yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Seperti apa? Sudah kita bahas kalau tidak salah, jinabah, jima, ilajul hasafah ilal farj, kemudian hurujul mani, haid, nifas, itu hadas-hadas besar. Hadas kecil sudah paham semua. Wa taharatu anin najasati. Dan yang selanjutnya adalah termasuk syarat sholat itu suci dari berbagai macam najis, baik najis yang sifatnya mukhafafah, najis yang sifatnya mutawasithah, lebih-lebih najis yang sifatnya yang hukumnya adalah mughaladhah, suci dari najis. Kaitannya dengan najis, hati-hati bapak-bapak, kita harus waspada. Termasuk ketika kita bertoharoh seumpamanya di kamar mandi rumah, kamar mandi masjid. Jangan sampai ketika rumah kita diposisikan sebagai rumah yang suci, masjid kita diposisikan sebagai masjid yang suci, kita keluar dari WC, kita keluar dari kamar mandi masih membawa cipratan-cipratan najis yang jatuh dalam perjalanan ketika menuju bahkan di dalam masjid. Hati-hati. Termasuk satu hal yang penting, maka tolong perhatikan ketika kita beristinja, baik di WC maupun di kamar mandi masjid ataupun di rumah, untuk berhati-hati. Ini penting karena sekali lagi kesahan daripada sholat itu tergantung juga pada syaratnya. Dan salah satu syaratnya adalah toharatu anin najasat, suci daripada berbagai macam najis. Najis yang ada di mana? Najis yang pertama adalah fis saub, di pakaian. Nah, kalau kalimatnya yang pertama adalah najis yang suci dari pakaian, maka seyogyanya seorang hamba Allah yang sudah terkena hukum taklif, wajib beribadah kepada Allah, melaksanakan hal-hal yang wajib mengetahui tata cara mensucikan pakaian dari najis. Karena kadang-kadang kita amati ada sebagian daripada saudara-saudara kita muslim yang ketika mereka mencuci pakaian, pakaiannya tidak suci, tetapi cuma bersih. Karena pada endingnya nggak ada contoh orang yang mencuci pakaian dari satu ember ke ember yang lain. Ember pertama untuk dikasih deterjen, dikucek. Ember yang kedua memasukin pakaian tersebut supaya hilang busanya. Ember yang ketiga dicelupin lagi untuk pewangi, dijemur. Itu pakaian kalau ada najisnya hilang apa enggak, Pak? Enggak hilang.
Najisnya cuman berubah status dari najis yang seumpamanya sifatnya mutawassithah ainiyah menjadi najis yang sifatnya mutawassithah hukmiyah. Umpamanya ada kotoran nih, ada kotoran cicaknya, dicuci kan hilang tuh kotoran. Tapi karena cuma dicelup, 3 ember celup meskipun wangi, dibuat untuk apa namanya? Untuk sholat tidak sah. Berarti bagaimana? Endingnya adalah jariul ma'i, diguyur dengan air. Harus ada pembilasan secara diguyur supaya najisnya jatuh. Begitu juga ngepel rumah, ngepel masjid, hati-hati. Jangan sampai peralatan pel yang dipakai itu adalah di dalamnya tercampurkan dengan najis. Karena berkaitan yang suci yang selanjutnya adalah wal makan, suci tempat. Tempat sholat harus suci. Kalau tempatnya kita menggunakan sajadah, berarti sajadahnya harus suci. Kalau tempatnya kita sholat di lantai, berarti lantainya harus suci. Berarti bagaimana cara mensucikan lantai, cara mengepel lantai yang benar supaya sekali lagi suci. Contoh yang tidak hati-hati, kita ngepel di lantai ada kotoran cicak, habis ngepel kita peres, dicelupin lagi ke ember tanpa diguyur, najis, semua ruangan jadi najis. Maka hati-hati mensucikan makan, wal makan, tempat itu sangat penting, harus suci. Wal badan, dan juga badan suci, paham semua. Wasatrul aurati, yang selanjutnya adalah menutup aurat. Bagaimana aurat seorang musalli? Auratul rajuli baina surrah wa rukbah. Aurat seorang laki-laki itu antara pusar dan lutut, ya. Pusar dan lutut. Jadi kalau sholat cuma pakai sarung doang, nggak pakai baju sah, nggak sah. Cuman kurang adab. Wastiqbalul qiblah, wajib, termasuk syarat daripada sholat itu adalah menghadap kiblat. Wadukhulul waqti, dan telah masuk kepada waktu. Wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui daripada fardunya sholat. Wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan, tidak meyakini bahwa hal-hal yang fardu di dalam sholat tersebut itu adalah termasuk sunat. Contoh, membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan wajib. Kalau seseorang menganggap Fatihah ini adalah sunnah, berarti tidak memenuhi syarat, tidak sah daripada sholatnya. Wajtinabul mubtilati, menjauhi daripada hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian musannif membahas al-ahdasu, adapun hadas, ya. Hadas isnani, ada 2. Asgharun, pertama adalah hadas kecil, wa akbarun, yang kedua adalah hadas besar. Fal asgharu ma aujabal wudu'a, yang dinamakan dengan hadas kecil. Adapun hadas kecil itu adalah hadas atau sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk wudu. Wal akbaru ma aujabal husla, dan adapun hadas besar itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kemudian dalam babul aurah, al-auratu, ya, al-auratu, adapun aurat, ya. Adapun aurat, ya. Ini aurat kita penting, wajib tahu ini. Karena aurat ini kelihatan sepele, tapi banyak nanti jadi penyebab di dalam hisab, ya, yaumil qiyamah ini, seseorang ini dikarenakan auratnya kemana-mana, itu akhirnya menjadi hitungan amal yang sifatnya menjadi beban nanti di akhirat. Al-auratu arba'un, aurat itu ada 4. Yang pertama adalah auratul rajuli mutlaqan, aurat laki-laki secara mutlak. Wal amatu, ya, dan hamba sahaya. Fis sholat, di dalam sholat, ma baina surrah war rukbah, itu antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut itu aurat laki-laki dan hamba sahaya di dalam sholat. Jadi cuman batas ini sampai ini. Kalau nggak pakai baju, nggak pakai ini, ya sah-sah saja. Cuman kurang beradab, kurang beretika.
Wa auratul hurrati fi shalah, dan adapun aurat seorang perempuan yang merdeka, perempuan yang merdeka fi sholati jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini, yaitu seluruh daripada anggota tubuhnya kecuali daripada wajah dan kedua telapak tangan. Di dalam sholat seorang perempuan telapak tangan sama wajah itu bukan aurat. Bahkan kalau wajahnya tertutup sehingga nanti ininya tidak terbuka untuk sujud, jidatnya ini, keningnya, maka sholatnya bisa tidak sah. Sholatnya bisa tidak sah. Wajabhatuhu maksyufatan, jabhannya dibuka. Dan perempuan juga wajib diingat. Perempuan itu tolong diingatkan. Biasanya perempuan itu kalau pakai mukena, bapak-bapak, itu sampai sini leher. Sampai sini kan, dagunya kelihatan. Pertanyaan adalah, apakah dagu seorang perempuan itu aurat? Apakah dagu ini bagian dari wajah? Kalau dagu bukan bagian dari wajah, berarti seseorang perempuan yang sholat itu harus di bawah sini, bukan di sini mukenanya. Berarti kalau sholat yang sampai mukenanya sampai maaf begini, ini auratnya kelihatan, terus di bawah ini. Itu perempuan. Dan banyak yang nggak paham. Kemudian wa auratul hurrati wal amat indal ajanib, adapun aurat daripada perempuan merdeka dan amat indal ajanib, di dekat daripada, di samping daripada orang lain, laki-laki lain, jami'ul badani, ya, jami'ul badani, semua daripada anggota badan. Meskipun ini kemudian bertentangan karena Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian daripada mazhab Syafi'iyah mengatakan ilal wajhi wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka ketika bertanya bagaimanakah hukum bercadar menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan hukum cadar itu wajib. Patokan dengan ini, auratul hurrati wal amat ngindal ajanib jami'ul badani faqat. La, ya, tidak ada di situ bahasanya ilal wajh wal kafain, nggak ada. Tetapi kita mengutip daripada pendapat lain, riwayatnya Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, wa auratul hurrati wa auratul mar'ati ngindal ajanib jami'u badaniha ilal wajh wal kafain. Hampir kayak di dalam sholat. Wa inda maharihima, dan ketika berada di dekat daripada mahramnya, wan nisa, dan perempuan-perempuan, ma baina surah war rukbah, apa-apa antara pusar dan lutut. Jadi kalau mamanya ada kelompok senam ibu-ibu doang nih, cuman pakai apa namanya, tongtep apa ya, itu nggak apa-apa sebenarnya, bukan aurat. Nah pertanyaan yang nggak dibahas, aurat seorang suami sama di depan istri, aurat istri di depan suami itu apanya Pak? Di kitab ini nggak ada. Aurat laki-laki, aurat seorang suami di depan istrinya, atau aurat istri di depan laki-lakinya itu apa saja? Tidak ada auratnya, ya, tidak ada auratnya. Jadi umpamanya, nggak usah umpamanya aja. Pokoknya bapak punya istri, apa yang dilihat di istri nggak ada aurat itu. Halal semua, bukan hanya halal dilihat, bahkan halal ngapain halal maunya, asal jangan digebugin, ya haram itu kata RT. Sebaliknya seorang suami di depan istrinya, auratnya juga tidak ada. Jadi halal semuanya, memandangnya pahala, menyentuhnya pahala, pokoknya pahala, serba pahala. Yang penting pakai etika, pakai adab. Karena sekarang kan banyak juga orang-orang yang dalam kaifiyah ketika dia berhubungan dengan pasangannya tidak memakai adab, sudah tidak berdoa, hingga akhirnya setan iblis ikut-ikutan di dalamnya, naudzubillahi min dzalik. Jadi wan nisa'u ma baina surrah war rukbah, aurat seorang laki-laki, seorang perempuan di dekat daripada
di dekat daripada orang sama-sama perempuan atau muhrimnya, baina surah war rubah. Ya bagaimana di depan anak sama, tetapi tetap harus jaga etika. Jaga etika. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shalah, daripada rukun-rukun salat sab'atan asyara, ada 17. Al-awwalu an-niyah. Rukun yang pertama dari salat itu adalah niat. Niat bagaimana? Wa mahalluha fil qalb. Tempatnya niat ada di hati. Diucapkan bagaimana? Boleh. Wa talaffuzu indal musannif hadzal kitab sunnatun. Apabila ucapkan sunnah, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblat lillahi ta'ala, boleh. Bolehnya kenapa? Untuk menuntun hati. Tapi kalau memang udah paham bahwa niat itu harus ada usolli fardul maghribi, yang wajib itu cuma 3 kalimat itu, ta'yin, usolli, pokoknya wajibnya cuma usolli fardul maghribi. Kalau dia jadi imam, usolli fardul maghribi imaman, itu yang wajib. Adapun kalimat salah sarokang ati mustaqbilal kiblati adaan makmu adaan nilai ta'ala, itu enggak wajib. Yang wajib di dalam pernyataan niat itu adalah kalimat usolli fardol maghribi umpamanya, usolli fardol nisya'i umpamanya. Kalau enggak ada cuma begini usolli, enggak sah sholatnya. Niat saya sholat tanpa mengatakan sholat fardunya apa, sholat fardunya apa, itu sholatnya tidak sah. Nah bagaimana niat? Menurut mazhab Syafi'i, niat adalah inda awwali juz'in. Berarti ketika takbiratul ihram, mulut mengucapkan Allah, dalam hati usolli fardul isya wa akbar. Mazhab Malik beda. Mazhab Malik niatnya sebelum takbir. Dalam hati udah langsung mulutnya Allahu akbar. Jadi kalau ada orang niat sholatnya di luar takbir, berarti itu mazhabnya selain Syafi'i. Harus dipahami. Boleh nggak? Boleh. Terus paham ilmunya, jangan cuman ngasal-ngasalan. Jangan ngasal-ngasalan, nggak ada dasar. Kemudian yang kedua, as-sani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang pertama itu wajib. Dan takbir yang pertama wajib diucapkan dengan kalimat yang dia sendiri mendengarkannya. Allahu Akbar. Dengar. Dan tidak boleh diganti atau diubah kalimatnya. Umpamanya Akbarullah, nggak sah. Atau diganti Allahul Azim, nggak boleh. Takbiratul ihram ya Allahu Akbar. Adapun takbir selain dari takbiratul ihram itu dinamakan dengan takbirul intiqal. Takbir peralihan dari satu posisi yang lain, itu sifatnya sunnah. As-salisu al-qiyam 'alal qadir. Rukun yang selanjutnya, yang ketiga, itu adalah berdiri bagi orang yang mampu. Kalau orang masih mampu berdiri, sholatnya wajib berdiri. Jangan pura-pura wong masih mampu berdiri, sholatnya pakai kursi seumpamanya. Jangan. Kalau memang mampu ya mampu, terkecuali sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah terserahlah, mau berdiri boleh, mau duduk juga boleh. Tetapi kalau sholat wajib, alal qadiri, al-qiyam alal qadir wajibun. Berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri di dalam sholat wajib, itu hukumnya adalah wajib. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Fatihah, wajib. Baca Fatihah. Jangan sampai salat tidak membaca Fatihah. Al-khamisu ar-ruku, ruku. As-sadisu at-tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? As-suktu, diam bi qadri subhanallah. Umpamanya ruku, Allahu Akbar. Intinya orang kalau tuma'ninah salat itu enggak boleh begini. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Jadi kayak gini-gini gerak terus, tapi harus ada jeda dulu. Allahu Akbar, diam dulu. Sami Allah liman hamidah, tumakninah. Allahu Akbar, sujud. Harus ada tumakninahnya. Tumakninah termasuk rukun sholat. Jangan sampai tidak tumakninah. As-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. As-saminu at-tumakninah. Yang kedelapan tumakninah fihi, di dalam i'tidal. Kalau tadi adalah at-tumakninah di dalam ruku pertama. Kemudian at-tasya'u sujud marrataini, sujud 2 kali. Al-asyiru at-tumakninah fihi, tumakninah di dalam sujud.
Al-hadiyah asyara 11 al-julus duduk baina sajdaini antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. As-saniyah asyara yang ke-12 at-tumakninah duduk tumakninah fihi di dalam sujud dua sujud. As-salis asyara yang ke-13 at-tasyahudul akhir, tahiyat akhir. Itu rukun. Kalau tahiyat awal sunnah. Berarti kalau sholatnya buru-buru Pak, waktunya mau habis, nggak tahiyat awal, apa-apa kalau sholatnya yang ada dua tahiyatnya. Karena yang wajib adalah tahiyat akhir. Ar-rabi' asyara al-qu'udu duduk fihi di dalam tahiyat daripada tasyahud akhir. Al-khamis asyara as-salatu 'ala nabi, membaca sholawat atas nabi. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu wajib termasuk rukun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rukun itu. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir. As-sadis asar as-salam, membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi, wajib. Salam yang pertama wajib, salam selanjutnya sunnah. As-sabi' asyara yang ke-17 itu at-tartib, urut ya, turut perurutan. Jadi mendahulukan yang awal, mendahulukan yang wajib didahulukan, mengakhirkan yang wajib diakhirkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Ada pertanyaan? Kaitannya dengan yang kita bahas? Silakan, Pak. Diulang Pak. Sholatnya diulang. Kalau kita ini diulang, sholatnya diulang. Kiblatnya salah. Sama seperti orang begini. Seorang tidak tahu ketika dia sholat. Ketika dia sholat ternyata dalam sholatnya dia membawa najis. Dia tidak tahu, tidak sengaja. Apakah sholatnya sah? Kalau dia nggak tahu, sah, nggak wajib ulang. Tapi kalau dia tahu, dia menjalankan sholatnya udah dapat pahala, tapi sholatnya belum cukup, sehingga sholatnya harus diulang. Oh ternyata tadi saya sholat itu membawa najis, ketahuan atau dikasih tahu orang, berarti itu wajib diulang. Sama, karena kiblat itu adalah merupakan salah satu daripada syarat sahnya sholat. Ketika seseorang sadar pada posisi ketika dia sholatnya syaratnya tidak terpenuhi, maka dia harus mengulang sholatnya. Oh ternyata saya tadi sholat menghadap ke timur ya, padahal harus menghadap ke kiblat. Maka setelah dikasih tahu, dia harus mengulang sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang lain Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Secara tekstual kita pahami Pak. Jangankan seorang. Jadi begini, kalau mendingan sebenarnya yang namanya imam dan muadzin itu mendingan muadzin. Ya, muadzin sekaligus yang iqomah, yang qomat itu, mending itu. Kalau dikatakan bahasanya sejengkal, artinya begini, menjadi imam itu lebih berat dari makmum karena satu, dia harus menanggung semua makmum-makmum yang ada di belakangnya. Kalau sholatnya makmum itu ini dia harus menanggung satu. Yang kedua seorang imam yang tidak bisa menjaga hatinya, tidak menjaga contoh begini, contoh. Saya jadi imam nih, baca suratnya terlalu panjang, jamaah nggak senang. Banyak yang nggak senang. Harusnya kalau nggak senang diomongin saya. Ustaz, besok baca suratnya jangan panjang-panjang. Gak senang jamaah, karena apa? Kepanjangan, omongin. Karena kalau nggak diomongin, itu imamnya bukan malah dapat pahala, malah sholatnya jadi makruh. Bahkan kalau satu masjid benci itu sama imam, itu bisa menjadi tidak ininya sholatnya lagi, tidak ada fadilahnya. Satu. Terus yang selanjutnya,
juga dari bagaimana kita sebagai orang musolli, apalagi seorang imam maupun seorang makmum, ketika menjaga daripada niat yang ada dalam diri. Contoh umpamanya saya imamin Allahu Akbar, dalam diri saya, wah nggak kayak saya imam. Terus saya mengucapkan ini, wah nggak kayak saya, yang lain kalah semua. Itu kan udah ujub. Ujung-ujungnya, wah biar ini orang pada dengar apa segala macam, ria jadinya kan. Tipis sekali Pak. Itu kaitannya, intinya kita harus lebih hati-hati, lebih waspada di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Karena setan menggoda bukan hanya ketika kita di luar ibadah, bahkan ketika ibadah pun bagaimana upaya setan supaya merusak daripada ibadah kita. Termasuk tadi yang akan menjadikan kita lalai. Kalau tidak lalai, motivasinya adalah lain. Motivasinya lain. Pun ini bisa menggoda seseorang yang begini. Saya murni kok ibadah karena saya pengen pahala. Nah ini pahala, yang sudah mempunyai niat pengen pahala, boleh. Saya nggak pengen dipuji, nggak pengen apa, tapi saya pengen pahala, boleh. Tapi kalau bisa tingkatin lagi. Bukan pahala yang diraih, tapi lillahi rabbil alamin. Jangan terlalu pendek, hanya memikirkan sesuatu balasan dari Allah, padahal mungkin kalau dari segi kualitas pahala itu belum pantas kita peroleh. Maka seorang hamba yang andap asorlah tawadhu, dia memasrahkan kepada Allah, dan apapun yang akan terjadi pada dirinya itu adalah dikembalikan kepada Allah. Pun seperti yang terjadi sekarang ini Bapak-bapak, sebagai warning, sebagai tambih bagi diri saya, melihat situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini luar biasa. Meskipun itu di luar konteks ya, luar biasanya apa? Kita lagi diuji kesabaran. Ingat peristiwa surat 12 ayat 12. Apa yang terjadi? Fitnah, apa segala macam, tapi nanti insya Allah berujungnya baik. Dan kita tidak apa-apa dalam konteks man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat satu kemungkaran falyughayyir biyadihi, nggak mampu. Fa illam yastati fa bilisani, nggak mampu dengan lisannya. Lisan nggak mampu, tulisan nggak mampu, fa biqalbi, udah berdoa, pasrahin, tawakal sama Allah. Insya Allah nggak lama Allah akan beri pertolongan. Tetapi ingat, yang dikhawatirkan adalah ketika yang dikhawatirkan ini kita berlindung kepada Allah. Yang dikhawatirkan adalah jika ada seorang hamba Allah yang dikasih oleh Sang Maha Pengasih yaitu Allah, sedangkan dia diperlakukan terzolimi dengan tanpa belas kasih siapapun itu, maka yang dikhawatirkan adalah kasih sayang Allah kepada umatnya akan berubah menjadi kemurkaannya. Ridullah berubah menjadi suhtullah. Apabila ini terjadi, kita berlindung, moga-moga kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah memberikan suhtunya? Bisa dengan bencana alam, bisa dengan keruwetan dan lain sebagainya. Intinya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah, pada kitab-kitab Allah, tetap menjaga diri apapun yang terjadi. Karena kalau dikatakan begini, ini zaman sudah mau zaman goro-goro. Tapi ada satu goro-goro yang terhebat adalah ketika goro-goro itu terjadi pada diri seorang manusia. Maka sudah selayaknya kita ini adalah menjadi semuanya wajib menjadi mujahid. Mujahid dalam konteks apa? Apakah mujahid bahwa ini ngelawan tentara, ngelawan polisi? Kagak. Kata Nabi, roja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Apa? Jihadin nafs. Kalau jihad nafs masing-masing semua hamba-hamba Allah sukses untuk melaksanakan jihadun nafs, maka dalam konteks implementasi kehidupan, aplikasi kehidupan sehari-hari, dia akan menjadi hamba Allah yang terkontrol. Hamba Allah yang terkontrol, yang kuat menahan nafsunya, pada hakikatnya dialah yang menang. Kemenangan tidak ditentukan dengan nafsu, kemenangan tidak ditentukan dengan hanya dalam nilai aspek lahiriah,
Tapi barang siapa yang mampu satu menahan nafsunya, menahan hawa nafsunya, memakai strateginya, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka hakul yakin dia akan nanti menjadi orang yang menang. Dan tanda-tanda kemenangan bagi kaum muslimin sudah dimaktub, idza jaa nasrullahi wal fath. Apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila nanti kamu melihat, ya, kalau kamu nanti melihat manusia berbondong-bondong, yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja, secara berduyun-duyun, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hakikat kemenangan Allah itu akan terjadi ketika nanti manusia semuanya sadar, mengakui kebenaran ajaran Allah, kemudian mereka sadar bahwa selama ini dalam kesesatan, dalam kesalahan, minta ampun kepada Allah, maka pada hakikatnya itulah kemenangannya hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.